Pertama, di bab 4 nomor pertama, pertanyaannya yang A, tentukan klasifikasi biaya tenaga kerja masing-masing, BTKL dan BTKTL. Jadi, pertama, kita hitungan dasarnya sebelum klasifikasi, dapat data dari atas yaitu upah operator A sama dengan 40 dikali 25.000 sama dengan 1 juta. Upah operator B sama dengan 35 dikali 28.000 sama dengan 980.000. Gaji mandor sama dengan 1.200.000. Jadi total biaya tenaga kerja semua sama dengan 1 juta ditambah 980.000 ditambah 1.200.000 yaitu 3.180.000. Jumlah ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja mingguan berdasarkan data di atas. Selanjutnya, kita menjawab 1A. Kita bisa klasifikasikan BTKL adalah upaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasi langsung pada produk yang dibuat atau langsung menyentuh proses produksi. Operator A dan operator B biasanya diklasifikasikan sebagai BTKL jika mereka bekerja langsung pada pembuatan produk dan jam kerja dapat diukur per produk. Jadi, BTKL total sama dengan upah operator A ditambah upah operator B sama dengan 1 juta ditambah 980.000, yaitu 1.980.000. Selanjutnya, ada BTKTL. BTKTL yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Adalah upaya yang tidak dapat diatribusikan langsung ke unit produk, termasuk supervisi, mandor, kebersihan, keamanan pabrik. Jadi, mandor adalah BTKTL. Jadi, BTKTL total sama dengan gaji mandor, yaitu 1.200.000. Selanjutnya, kita bahas 1B, distribusi ke dalam BDP dan BOP. Jadi, dalam proses ke produk selama proses. Jadi beban BDP sama dengan BTKL, yaitu 1.980.000. Sedangkan BOP, yaitu biaya overhead pabrik, menerima semua BTKTL ditambah overhead lainnya. Jadi beban BOP sama dengan BTKTL, yaitu 1.200.000. Terakhir yang C, bagaimana perubahan jam kerja operator akan mempengaruhi harga pokok produksi per unit jika output tetap. Jadi harga pokok produksi per unit komponen tenaga kerja langsung sama dengan total BTKL yang di atas. Nah. Maaf. Total BTKL dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Jadi, jika output tetap, tetapi jam kerja operator bertambah, maka BTKL naik. Tetapi, jika jam kerja operator berkurang, lebih produktif, lebih sedikit jam untuk unit yang sama, maka BTKL turun. Contoh perhitungannya, kita asumsi 1 minggu itu menghasilkan 1.000 unit atau output tetap. Jadi, data awal atau data aslinya, BTKL sama dengan 1.980.000, yaitu biaya tenaga kerja langsung per unit, dibagi 1.000 atau output tetap sama dengan 1.980.000 per unit. Nah, jika jam operator A naik 10% dari 40 sampai 44 jam, tetapi operator B tetap 35 jam, maka kita bisa mendapatkan upah operator A yang baru yaitu 44 dikali 25.000 sama dengan 1.100.000. Jadi naik 100.000. Sedangkan upah B tetap. Nah,
DTKL baru yaitu 1.100.000 ditambah 980.000 sama dengan 2.080.000. Jadi biaya tenaga kerja per unit sama dengan 2.080.000 dibagi 1.000 sama dengan 2.000 per unit. Maka meningkat 100 per unit dibandingkan dengan awal. Jika melalui perbaikan produktivitas operator jam kerja efektif turun 20%, mampu produksi sama tetapi jam pekerja turun 20%, maka BTKL turun 20% sama dengan 1.980.000 dikali 0,8 yaitu 1.584.000. Jadi biaya tenaga kerja per unit sama dengan 1.584.000 dibagi 1.000 menjadi 1.584 per unit. Ini turun 396 per unit dibandingkan dengan awal. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, jam kerja lebih banyak atau dengan output tetap, biaya tenaga kerja per unit naik langsung proporsional. Sedangkan jika jam kerja lebih sedikit atau lebih produktif, biaya tenaga kerja per unit turun. Oleh karena itu, perusahaan harus memantau jam kerja per unit dan produktivitas, misalnya keputusan meningkatkan jam atau lembur, harus dibandingkan manfaatnya atau ketersediaan output tambahan dengan kenaikan biaya per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, suatu pabrik roti menggunakan sistem upah berdasarkan waktu dengan tambahan bonus produksi bila melebihi 100 unit roti per hari. Untuk poin pertama, menurut Anda, apakah sistem ini sudah adil dan efisien untuk perusahaan yang produksinya padat karya? Untuk menurut kami, eh, sistem ini sudah adil karena pekerja akan tetap mendapatkan upah meskipun produktivitasnya berbeda. Namun, bonus tersebut dapat memberi motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan output. Kemudian, cara ini cukup efisien karena cukup menjaga kualitas roti dan kepastian gaji para pekerja, tetapi tidak terlalu mendorong pekerja untuk lebih cepat karena intensif hanya muncul kalau lewat dari 100 unit. Untuk poin B, bandingkan dengan sistem upah berdasarkan hasil atau price rate. Untuk sistem upah sendiri yaitu lebih adil karena membayarnya itu sesuai output, tetapi dapat membuat karyawan mengejar target tanpa memperdulikan kualitas produk. Untuk poin C, berikan argumen kelebihan dan kelemahannya dari perspektif yang pertama dari pekerja. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat memperoleh penghasilan tetap serta dapat mendapatkan bonus apabila target produksi terpenuhi, sehingga motivasi kerja tetap terjaga. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pekerja yang memiliki produktivitas lebih tinggi dapat merasa kurang dihargai karena menerima upah pokok yang sama dengan pekerja lain yang kurang produktif. Kemudian dari perspektif perusahaan, kelebihannya sendiri yaitu dapat menjaga loyalitas pekerja karena adanya kepastian upah serta dapat meningkatkan produktivitas melalui pemberian bonus sebagai intensif. Untuk kekurangannya sendiri yaitu perusahaan akan tetap menanggung biaya tenaga kerja yang sama meskipun produktivitas antar pekerja berbeda sehingga efisiensi biaya tidak tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu dari perspektif konsumen. Untuk kelebihannya sendiri yaitu ketersediaan produk relatif lebih stabil karena pekerja terdorong untuk mencapai target, sehingga harga dapat lebih terjaga. Untuk kekurangannya yaitu kualitas produk berpotensi akan menurun apabila pekerja terlalu berfokus pada pencapaian kuantitas produk demi memperoleh bonus. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 3, yakni lakukan observasi sederhana ke UMKM sekitar kampus atau tempat tinggal Anda, misalnya konveksi roti atau bengkel. Kemudian yang A, kita disuruh
menanyakan bagaimana cara menghitung upah tenaga kerjanya, apakah berbasis waktu, hasil, atau insentif. Nah, untuk yang pertama ini saya mengambil UMKM yang kebetulan itu ada di rumah saya yang biasanya eh, kami akan menerima pesanan roti nastar setiap Lebaran. Jadi UMKM ini bisa menggunakan metode yaitu job order costing. Jadi kami akan produksi apabila ada pesanan saja. Kemudian UMKM ini menghitung upah kerja ini berbasis dengan hasil. Jadi mentarget setiap harinya itu 25 toples per hari yang dikerjakan oleh 4 orang dan upah BTKL-nya sebesar 100.000 per orang. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung, yakni bagian perhitungan dan pengelolaan bahan baku, sekitar 50.000. Bagian ini dikerjakan oleh pemilik. Kemudian saat menjelang Lebaran kan akan menerima pesanan sekitar 90 sampai 100 toples. Nah, sehingga perhitungannya bisa disimpulkan seperti ini. Misal kita menerima pesanan sebanyak 100 toples, maka jika tadi ditarget 25 toples per hari, 100 toples ini akan dikerjakan kurang lebih selama 4 hari. Kemudian gaji atau upah tenaga kerja untuk pesanan 100 toples nastar adalah 75.000 dikali 4 orang yang hasilnya menjadi 300.000. Kemudian total upah tadi sebanyak 4 orang tadi akan dikalikan sebanyak 4 hari sebesar menjadi 1.200.000. Kemudian ditambah dengan tenaga kerja tidak langsung sebesar 50.000 menjadi 1.250.000. Kemudian identifikasi apakah ada biaya tenaga kerja yang belum dicatat, misalnya lembur, cuti, atau tunjangan. Nah, di sini belum ada karena pemilik ini akan langsung mengakumulasikan total upah tenaga kerja setiap pesanan selesai, sehingga apabila produk selesai, maka para karyawan akan langsung diupah. Jadi tidak ada yang tidak tercatat atau bagaimanapun. Dan kalaupun ada yang lembur atau tunjangan itu masih belum ada pencatatan khususnya. Jadi kayak sudah jadi satu dengan gaji pokoknya. Kemudian yang C, buat simulasi jurnal distribusi biaya tenaga kerja dari data tersebut. Nah, yang pertama, kita bisa mencatat pembayaran upah tenaga kerja secara keseluruhan. Tadi berdasarkan perhitungan, kita bisa membebankan beban gaji dan upah karyawan sebesar 1.250.000 dan kas dikredit sebesar 1.250.000. Kemudian kita mendistribusikan biaya tenaga kerja sesuai sifatnya. Nah, berdasarkan dari data di atas, terdapat dua macam, yakni barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan beban admin dan umum, yang dimana ini merupakan tenaga kerja tidak langsung. Kita debitkan kedua ini, kemudian kita kreditkan beban gaji dan upah karyawan 1.250.000. Kemudian yang susun rekomendasi sistem pengupahan dan pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja yang lebih tepat untuk UMKM tersebut. Nah, berhubung UMKM ini tidak ada sistem biaya tenaga kerja yang detail dan terstruktur, karena UMKM ini hanya bersifat rumahan saja, sehingga tenaga kerja tergantung dengan pesanan yang didapat mengingat usaha ini menggunakan JOC. Nah, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, mohon maaf ada kesalahan. Yang pertama, kita bisa memisahkan biaya upah tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dan kemudian, kita bisa memberikan catatan tambahan apabila ada lembur atau tunjangan, uang makan, dan transport. Nah, kemudian, berhubung UMKM ini hanya berbentuk rumahan saja, kita bisa membuat catatan sederhana mengenai laporan biaya tenaga kerja yang dibebankan setiap batch. Misal, setiap pesanan batch ini ada 100 toples. Nah, supaya bisa menentukan harga jual yang lebih akurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, selanjutnya nomor 4, yaitu sebuah perusahaan manufaktur sedang menghadapi masalah produktivitas rendah
meskipun gaji sudah sesuai UMR. Pertanyaan yang A, analisis faktor-faktor non-finansial yang mungkin mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Jadi, faktor-faktor non-finansial yang mungkin mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yaitu dah. Jadi yang pertama, pelatihan dan skill. Misalnya kurang keterampilan atau operator yang tidak efisien. Yang kedua, prosedur kerja atau SOP yang buruk. Ketidakjelasan urutan kerja menyebabkan pemborosan waktu. Yang ketiga, kualitas alat atau mesin dan fasilitas. Alat mesin usang dapat memperlambat pekerjaan. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja buruk, kepemimpinan lemah, dan tidak ada pengakuan mengakibatkan menurunnya semangat kerja. Yang kelima, jam kerja dan kebijakan shift. Jadwal yang melelahkan, overload, yang mengakibatkan sering absen. Yang keenam, kompensasi non-finansial. Tidak ada kesempatan pengembangan karir, pelatihan, atau penghargaan bagi karyawan. Yang ketujuh, kualitas material atau input, yaitu bahan yang digunakan buruk dapat memperlambat proses pekerjaan. Yang B, strategi dapat dirancang dengan yang pertama, analisis dasar dan standarisasi. Jadi, ditetapkan standar time atau melalui time study. Buat SOP dan checklist untuk tiap proses agar seragam dan mengurangi variabilitas. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan skill. Program training on the job, cross-training, atau role competency matrix, atau adanya mentor untuk operator baru bisa meningkatkan skill. Yang ketiga, pemeliharaan dan ketersediaan mesin. Jadi, kita bisa implementasikan preventive maintenance dan jadwal downtime yang terencana. Monitor QAE atau Qferal Equipment Effectiveness, lalu targetkan peningkatan. Yang keempat, insentif berbasis kinerja. Bonus produktivitas, misalnya dengan bonus bila individu melebihi standar output dengan kualitas. Selain itu, adanya non-financial recognition dengan Work of the Month, sertifikat kesempatan promosi. Yang kelima, perbaikan kondisi kerja dan ergonomi. Dengan cara perbaiki pencahayaan, ventilasi, kebersihan, fasilitas istirahat untuk mengurangi kelelahan dan absen. Yang keenam, partisipasi pekerja dan komunikasi. Formasi quality cara pekerja, memberi ide perbaikan, dashboard KPI harian dan feedback cepat. Yang ketujuh, rekrutmen dan job design. Pastikan hiring tepat, job rotation, dan penyesuaian beban kerja. Yang terakhir, pengukuran dan monitoring. Dengan KPI yaitu output per jam, scrap rate, reject rate, absentance, OEE, biaya tenaga kerja per unit. Selain itu, bisa melakukan review mingguan dan tindakan korektif cepat. Yang C, simulasi ketiga strategi bisa menurunkan biaya tenaga kerja per unit dalam jangka panjang. Kita bisa asumsi awal atau baseline-nya, yaitu BTKL mingguan sekarang sama dengan 1.980.000 dan output mingguan sama dengan 1.000 unit. Jadi biaya tenaga kerja per unit sebelum perbaikan yaitu 1.980. Simulasikan kombinasi strategi. Yang pertama, tahun pertama, implementasi awal dan training, yaitu produktivitas naik 10%. Artinya, untuk output 1.000 unit, jam kerja hanya 90% dari sebelumnya. BTKL turun 10%. Ada biaya training satu kali, yaitu 200.000 untuk minggu itu. Program insentif memberi bonus 5% dari BTKL untuk mendorong pencapaian.
tetapi hanya dibayar jika target terpenuhi. Tahun kedua, penguatan dan preventive maintenance. Produktivitas naik total 20% dari baseline atau data awal. Insentif stabil 5%. Tetapi karena jam berkurang, insentif absolut bisa lebih kecil atau sebanding. Tahun ketiga, yaitu produktivitas naik total 30% dari baseline. Intensif 5% tetap. Kita bisa dicontohkan perhitungannya. Yang pertama, baseline-nya itu sebelum ada perbaikan, BTKL sama dengan 1.980.000. Jadi biaya per unit 1.980.000 dibagi 1.000 menjadi 1.980. Nah, tahun pertama yaitu productivity plus 10%. Kita bisa hitung dengan cara BTKL tanpa insentif sama dengan 1.980.000 dikali 1 dikurang 0,10 menjadi 1.782.000. Insentifnya 5%. Misal diberi 5% dari BTKL aktual sebagai bonus. Jadi 1.802 dikali 0,05 menjadi 89.100. Selanjutnya biaya training sama dengan 200.000 per minggu. Jika memasukkan pada minggu pertama, bila amortisasi jangka panjang bisa dibagi, tetapi untuk minggu simulasi kita masukkan sekarang. Maka 1.782.000 ditambah 89.100 ditambah 200.000 menjadi 2.071.100 rupiah. Jika training satu kali membuat minggu itu terlihat lebih mahal, sebaiknya amortisasi training selama misal 20 minggu dibagi 200.000 dibagi 20 menjadi 10.000 per minggu. Untuk fairness, gunakan amortisasi 20 minggu, yaitu amortisasi sama dengan 10.000. Maka totalnya 1.782.000 ditambah 89.100 ditambah 10.000 menjadi 1.881.100. Jadi, biaya per unit sama dengan 1.881.100 dibagi 1.000 menjadi 1.881,10. Jadi turun dari 1.980 menjadi 1.881,10. 5% penurunan per unitnya. Selanjutnya tahun kedua, BTKL tanpa insentif sama dengan 1.980 dikali 1 dikurang 0,20 sama dengan 1.584.000. Insentif 5% dari BTKL aktual sama dengan 1.584.000 dikali 0,05 sama dengan 79.200. Amortisasi training asumsinya terus berlaku yaitu 10.000 per minggu. Jadi total BTKL tahun kedua 1.584.000 ditambah 79.200 ditambah 10.000 menjadi 1.673.200. Jadi biaya per unit yaitu 1.673.200 1.673.200 dibagi 1.000 menjadi 1.673,2. Turun 15,5% dari data awal. Selanjutnya tahun ketiga, BTKL tanpa insentif sama dengan 1.980.000 dikali 1 dikurang 0,30 sama dengan 1.386.000. Insentif 5% sama dengan 69.300. Amortisasi training 10.000 tetap. Total BTKL-nya 1.386.000 ditambah 69.300 ditambah 10.000 menjadi 1.465.300. Biaya per unitnya 1.465.300 dibagi 1.000 sama dengan 1.465,3. Turun 26% dari data awal. Jadi
Peratasi hasil simulasi yaitu dengan investasi kecil, training plus perbaikan proses plus insentif, biaya tenaga kerja per unit dapat turun secara signifikan. Dalam simulasi ini kita dapat dari 1980 menjadi 1465,3 pada tahun ketiga. Pengurangan menjadi 515 per unit atau 26%. Insentif 5% bersifat mendorong meskipun dibayarkan, keseluruhan biaya menurun karena pengurangan jam kerja lebih besar dari bonus yang dibayarkan. Yang ketiga, amortisasi biaya training lebih realistis daripada membebankan sekaligus. Dan yang terakhir, simulasi konservatif ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas memberikan efek leverage atau biaya per unit turun lebih besar persentasenya dibanding persentase pengurangan jam karena pengeluaran tetap atau gaji mandor tidak bertambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 5, Anda adalah akuntan biaya di sebuah perusahaan garmen. Dalam audit internal ditemukan bahwa untuk yang pertama, premi lembur dicatat langsung ke PDP. Untuk premi lembur sendiri yang dicatat ke PDP tidak sepenuhnya tepat karena premi lembur tersebut merupakan unsur biaya tenaga kerja tidak langsung yang seharusnya itu dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik, kecuali jika lembur disebabkan oleh adanya pesanan khusus dari pelanggan. Selanjutnya yaitu idle time akibat kerusakan mesin dicatat ke biaya tenaga kerja langsung. Idle time akibat kerusakan mesin yang dicatat sebagai biaya tenaga kerja langsung juga kurang tepat karena kerusakan mesin itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik, bukan biaya tenaga kerja langsung karena tidak karena secara tidak langsung berkontribusi pada produksi barang. Untuk selanjutnya, tunjangan cuti tidak pernah diakui sebagai kewajiban. R. Ya, Tunjangan cuti sendiri Tunjangan cuti sendiri tidak pernah diakui karena hak cuti karyawan telah diakumulasi dan dapat dimanfaatkan pada masa mendatang, yang dimana harus diakui sebagai kewajiban perusahaan dan dicatat sebagai beban, agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang wajar. Kemudian, evaluasi apakah perlakuan akuntansi tersebut sudah benar. Untuk perlakuan poin A sampai C kurang sesuai dengan prinsip akuntansi biaya, yang di mana seharusnya premi lembur tersebut eh, kecuali maaf, seharusnya premi lembur tersebut kecuali untuk pesanan khusus, serta untuk biaya idle time dimasukkan ke overhead pabrik. Sementara itu, untuk tunjangan cuti harus diakui sebagai kewajiban yang masih harus dibayar. Selanjutnya, eh, bagaimana dampaknya terhadap laporan biaya produksi dan harga pokok penjualan, yaitu menyebabkan pembebanan biaya produksi menjadi tidak tepat. Jika premi lembur dan idle time dicatat sebagai biaya langsung, maka biaya produksi tersebut akan lebih tinggi daripada seharusnya, sehingga HPP akan menjadi overstate atau terlalu besar. Sementara itu, jika tidak diakui tunjangan cuti menyebabkan beban perusahaan dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga laporan laba rugi dan posisi keuangan menjadi tidak wajar. Selanjutnya yaitu berikan usulan perbaikan sesuai prinsip akuntansi biaya. Yang pertama untuk premi lembur sendiri itu harus diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik, kecuali jika lembur tersebut terjadi karena adanya permintaan khusus yang biayanya dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Untuk biaya idle time sendiri,
berakibat kerusakan mesin sebaiknya dicatat sebagai biaya overhead pabrik, bukan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk tunjangan cuti harus diakui sebagai kewajiban perusahaan dan dicatat